Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafli Aditya Pramana dari jurusan Teknik Informatika dengan NIM belakang 007. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proyek saya, yaitu GCAI, eh, Digital Assistant. Ya, sebelumnya, apa itu sih yang dimaksud dengan AI? AI di sini merupakan mesin yang berbasis sistem dengan tingkat level yang dapat digunakan untuk menyelesaikan tugas manusia, seperti memberi rekomendasi, prediksi, atau keputusan yang didasari dengan big data. Nah, big data sendiri merupakan kumpulan data yang menggabungkan 4 karakteristik utama, yaitu volume belajar, kecepatan yang tinggi, variasi yang besar, dan kebenaran yang tidak pasti, yang berisikan beragam jenis data yang telah dikumpulkan dan dapat berkembang seiring bertambahnya waktu. AI sendiri akan menggunakan input atau perintah yang diberikan oleh pengguna atau sistem untuk memahami dan mengakses data dan akan mengabstraksi persepsi tersebut ke dalam model atau fungsi tertentu. Jadi, AI juga akan secara otomatis menggunakan mesin learning untuk merumuskan sebuah opsi dalam memberikan informasi atau tindakan. Seberapa penting sih penggunaan AI pada masa saat ini? Jadi AI itu diibaratkan memiliki dua ujung tombak yang dapat memberikan kita benefit sekaligus kerugian. AI dapat digunakan untuk menaikkan nilai dari suatu pekerjaan yang terkadang memerlukan effort besar bila dilakukan oleh manusia dan terkadang memiliki banyak kesalahan. Namun, keunggulan tersebut juga dapat menjadi tombak bagi umat manusia karena kinerjanya dapat digantikan oleh mesin. Meskipun AI merupakan sistem yang diciptakan oleh manusia, AI diberikan keahlian yaitu mesin learning yang akan berguna baginya untuk dapat mempelajari keterkaitan serta ikatan yang berada antara kata kunci serta data yang dimilikinya. Oleh karena itu, AI dapat menjadi ancaman bagi manusia karena memiliki berbagai keunggulan yang dapat melebihi keahlian dari manusia itu sendiri. Namun, kita tidak perlu khawatir, asalkan kita dapat memahami konsep serta kegunaan dari AI itu sendiri. Bila kita dapat menguasai AI, justru kita akan mendapat keuntungan yang besar dengan memanfaatkan keunggulan AI tersebut. Dengan merancang sistem AI sesuai dengan parameter yang jelas, serta pengujian yang ketat untuk memastikan sistem tersebut melakukan respon atau tugasnya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, apa aja sih peran AI dalam kehidupan sehari-hari ini? AI merupakan cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan mesin dan sistem yang dapat melakukan tugas-tugas yang sebelumnya membutuhkan kecerdasan manusia. AI telah memainkan peran yang semakin penting dalam kehidupan sehari-hari dan telah mengubah cara kita belajar, bekerja, berinteraksi, serta mengakses informasi. Jadi berikut merupakan beberapa peranan utama AI dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, ada asisten pribadi atau chatbot. Jadi asisten AI itu seperti Siri, Google Assistant, Alexa, dapat membantu pengguna dalam berbagai tugas sehari-hari seperti mencari informasi, mengatur alarm, memutar musik, dan menjawab pertanyaan. Lalu ada juga chatbot yang menggunakan AI untuk berinteraksi dengan pengguna dalam berbagai aplikasi dan situs web. Lalu ada penggunaan AI di kendaraan otonom. AI akan digunakan dalam pengembangan kendaraan otonom seperti mobil self-driving. Dan mobil self-driving ini yang terkenal diawali Tesla, mungkin. Sistem AI dalam kendaraan ini dapat mengenali dan merespon lingkungan sekitar, lalu mengambil keputusan saat berkendara dan meningkatkan keamanan saat di jalan raya. Lalu ada juga penggunaan pada analisis data.
AI juga digunakan dalam analisis data untuk mengidentifikasi pola, tren, dan wawasan yang relevan dari jumlah data yang sangat besar dan kompleks. Hal ini membantu dalam mengambil keputusan yang lebih baik dalam berbagai bidang, termasuk bisnis, keuangan, kesehatan, dan penelitian ilmiah. Lalu ada pencarian web dan rekomendasi, pengenalan suara dan gambar, pengelolaan bahasa alami, dan permainan dan hiburan. Selanjutnya, AI juga memiliki keunggulan dan kekurangan. Di antaranya keunggulannya ada peningkatan efisiensi karena AI dapat melakukan tugas dengan cepat dan akurat. Lalu bisa mengurangi waktu dan usaha manusia dalam menjelaskan tugas-tugas yang kompleks. Dan AI dapat menganalisis data besar dengan cepat dan mengidentifikasi pola yang relevan dengan memberikan wawasan yang berharga untuk pengambilan keputusan. AI juga dapat memproses informasi dengan cepat dan mempertimbangkan berbagai faktor untuk membantu manusia dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih rasional. Namun, di satu sisi, AI juga memiliki kelemahan dalam keterbatasan dalam konteks dan kecerdasan umum. Karena AI cenderung memiliki kecerdasan yang spesifik pada tugas tertentu dan sulit untuk diterapkan secara umum dalam berbagai konteks. Dan AI sangat tergantung pada data yang diberi pelatihan yang relevan dan algoritma yang digunakan. Kualitas data yang buruk atau algoritma yang tidak tepat dapat menghasilkan hasil pencarian AI itu tidak akurat. Dan yang paling penting, AI juga dapat menggantikan pekerjaan manusia dalam beberapa bidang. Hal ini akan mempengaruhi lapangan pekerjaan. Nah, sudah cukup penjelasan. Mari kita berkenalan dengan Cici AI. Cici AI merupakan asisten AI yang saya ciptakan dengan menggunakan bahasa pemrograman Python beserta modul yang terdapat di dalamnya, seperti PyTTS X3, lalu speech recognition, Wikipedia, web browser, time, dan PY atau GUI. GC dirancang khusus untuk memudahkan dalam beberapa tugas yang bisa kita lakukan. GC memiliki kemampuan yang telah dikembangkan untuk memenuhi permintaan user. Di antaranya ada interaksi suara, yaitu GC nanti akan mampu mendengarkan dan memahami perintah suara pengguna untuk memberikan permintaan ke dia. Hal ini bisa digunakan karena GC menggunakan modul speech recognition dan melalui modul PYTTS-X3, GC dapat merespon dengan suara untuk memberikan tanggapan kepada penggunanya. Ada juga fitur alarm, GC bisa mengatur alarm sesuai dengan waktu yang diberikan pengguna. Lalu GC juga dapat mengakses aplikasi ke web, lalu juga akses ke konten media, dan GC juga bisa mencari informasi dengan pencarian. Oke, mari kita berinteraksi dengan GC. Ke depan. Berikut merupakan proses dari running GCAI. Nah, saat kode ini di running, Hello, Cheesing here. GC akan menyapa. Boss Roughly. Ada yang perlu dibantu, boss. Musik. GC ingin membuka musik, saya ingin bilang musik. Nah, GC akan mengarahkan ke playlist musik yang berada di YouTube saya. Nah, jadi dia setelah saya bilang musik, dia akan mengakses fungsi musik. Oke, itu ada di fungsi ini, open YouTube playlist musik. Karena GC diatur untuk bisa mengenali musik, permintaan musik saya. Lalu ada juga semisal saya ingin membuka WA. GC akan bisa membuka WA saat saya minta.
cheesy here. Halo selamat malam, boss Rafli. Ada yang perlu dibantu, boss. Buka WA. Membuka WhatsApp. Nah, karena saya memerintahkan buka WhatsApp, Cici akan mengakses web WhatsApp itu sendiri. Nah, selanjutnya saya kasih contoh lagi, mungkin Google ya, karena basicnya kan bisa Hello, browsing. cheesy here. Halo selamat malam, boss Rafli. Ada yang perlu dibantu, boss. Gajah. Nah, semisal itu kan, saya ingin berbicara mungkin kata-kata yang tidak dikenali oleh Cici. Nah, dia tidak bisa menampilkan apa-apa karena dia tidak mengetahui apa itu sih, apa kata-kata tersebut. Mungkin jika saya bilang, buka Google lah. Hello, cheesy here. Halo selamat malam, boss Rafli. Ada yang perlu dibantu, boss. Google. Nah, ini untuk buka Google biasa. Coba sekali lagi. Hello, cheesy here. Halo selamat malam, boss Rafli. Ada yang perlu dibantu, boss. Cari gajah. Eureka adalah Nah, hasil kalau gajah saja, dia tidak bisa menjelaskan. Tapi, kalau misal saya menambahkan kata cari gajah, nah, dia akan mengakses fungsi di Google itu sendiri. Jadi, saya ingin mencari apa sih gajah. Jadi, saya tinggal cari apa itu gajah. Dia akan menampilkan website tentang gajah itu sendiri. Mungkin sekian dari saya tentang GCAI. Jadi, GCAI ini bisa memudahkan pekerjaan-pekerjaan kita, seperti hal-hal yang sering kita lakukan, kita tinggal minta aja ke dia, dia akan bisa mengakses fitur yang kita inginkan. Setelah berinteraksi dengan Cici, kita dapat menarik kesimpulan AI telah menjadi kekuatan transformasial dalam kehidupan sehari-hari dan membawa berbagai manfaat serta tantangan yang ada. Dalam hal manfaat, AI meningkatkan efisiensi untuk mendorong inovasi, memberikan wawasan yang berharga, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Namun, tantangan yang perlu dihadapi termasuk keterbatasan dalam konteks dan kecerdasan umum, dan ketergantungan pada data dan algoritma yang tidak tepat, serta dampak potensial pada lapangan pekerjaan. Untuk mengoptimalkan dan memanfaatkan AI dan mengatasi tantangan, penting untuk mempertimbangkan etika AI, privasi data, keamanan, dan pengaturan kebijakan yang tepat. Dengan penggunaan yang bijaksana dan pengembangan yang berkelanjutan, AI memiliki potensi besar untuk membantu kita dalam mengatasi tantangan yang kompleks dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Pesan utama yang perlu disampaikan adalah bahwa AI merupakan alat yang kuat dan dapat membantu kita dalam berbagai aspek kehidupan. Namun juga perlu dihadapi dengan pemahaman dan pertimbangan yang tepat untuk memaksimalkan manfaat serta mengurangi resiko yang mungkin akan timbul. Sekian presentasi dari saya, Raffi Aditya Pramana, pamit undur diri. Terima kasih.